Assalamualaikum kawan-kawan, jumpa lagi dengan kami dari Kawan Lama Baik. Yang ada di depan kita mungkin sedikit berbeda. Ini sepeda lebih modern dari biasanya. Ini sepeda lahir di kisaran tahun 2003. Nah, ini adalah road bike Cannondale 613. Jadi sepeda ini cukup unik, didapatkannya juga cukup unik. Ini milik dari Om Tommy ya, bukan milik saya. Om Tommy Dinuri lah, IG-nya ada di sini. Dan sepeda ini seperti yang saya katakan tadi, didapatkan secara unik. Ini adalah didapatkan dari seorang driver yang cukup lama kita kenal. Yang kebetulan driver tersebut mendapatkan sepeda ini dari mantan bosnya dulu. Bosnya itu expert ya, jadi sepedanya ditinggal kemudian diberikan kepada sang driver tersebut. Singkat cerita, oleh sang driver tersebut setelah sekian tahun dimiliki, rupanya saat pandemik saat 2 tahun yang lalu ya, itu tergiur untuk menjualnya. Dan akhirnya Om Tommy mendapatkan sepeda yang spesial ini dari seorang driver yang cukup lama kita kenal. Baik kawan-kawan, tidak lama-lama, saatnya kita cekit-cekit. Kenapa sepeda ini cukup spesial? Ini sepeda terbuat dari 2 bahan. Yang pertama itu dari karbon, kemudian dari alloy. Tetapi bukan sepeda pada umumnya ya, yang biasanya frame-nya itu alloy, kemudian forknya karbon. Tetapi frame-nya ini sebagian dari karbon, sebagian juga terbuat dari alloy. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Yang pertama kita menuju di area kokpit. Sepeda ini grup setnya adalah Tiagra dengan 2x9 percepatan. Pastinya Tiagra yang lahir pada tahun 2000-an. Dan sepeda ini didapatkan secara full bike. Jadi Om Tommy ini menurut saya sangat beruntung mendapatkan sepeda ini. Siapa tahu kawan-kawan yang beruntung bisa mendapatkan sepeda dengan harga yang ramah di kantong. Untuk drifter Tiagra ini masih menggunakan cara yang lama, yaitu menggunakan kabel cara konvensional. Kemudian untuk warnanya itu adalah warna silver ya, yang kawan-kawan ketahui. Jadi warna silvernya ini cukup menarik. Kemudian kita lihat untuk handlebarnya ini menggunakan hand grip yang cukup nyaman juga. Untuk mereknya ini sudah tidak terlihat. Kemudian untuk bagian per capnya dari handlebar ini dari cat eye. Kita lihat juga untuk stemnya ini menggunakan produksi Cannondale. Kita lihat juga untuk area headsetnya. Headsetnya ini dari Cancric. Nah, ini headset cukup terkenal ya, cukup terkenal sampai saat ini masih banyak yang menggunakan headset Cancric ini. Kemudian kita turun ke bawah untuk remnya. Seperti yang saya sampaikan, grup setnya Tiagra. Jadi untuk remnya atau U-brake-nya itu menggunakan Shimano Tiagra dengan warna silver yang masih kinclong. Kemudian untuk bannya ini menggunakan ban Continental Gatorskin. Ini masih ban bawaan dari sepedanya. Ini sudah sedikit retak-retak ya. Saran untuk Om Tommy ini ya segera diganti supaya performa sepeda ini akan semakin mantap. Kemudian untuk
Rimsnya sendiri ini menggunakan Aero RX 2.1. Itu adalah satu set dengan hubnya, yaitu dari Meiduk. Kita tarik ke belakang, informasinya ini adalah saddle bawaan dari sepeda Cannondale ini. Jadi ini menggunakan saddle Sele Royal ya. Kemudian kita turun ke bawah. Ini untuk seat postnya, ini masih bawaan dari sepeda ini. Ini Cannondale C2, masih bawaan semuanya. Kemudian untuk seat clampnya menggunakan Torque. Ini juga bawaan dari sepeda ini. Dan untuk pengeremannya, seperti pengereman di depan, menggunakan Tiagra juga untuk U-brake-nya. Kemudian kita lihat untuk pedalnya ini menggunakan Exustar. Ini didapat seperti ini dari pemilik yang lama. Kemudian untuk cranknya menggunakan Shimano Tiagra. Kemudian FD-nya Shimano Tiagra juga. RD-nya Shimano Tiagra, dan ini grup setnya baik sprocket, kemudian RD, FD dan lain sebagainya itu menggunakan Shimano Tiagra. Mantap. Kemudian untuk rimsnya ini seperti rims yang di depan atau wheel setnya. Wheel set menggunakan Meiduk. Ini bawaan dari sepeda ini, dan ban sepeda ini menggunakan Continental. Selanjutnya yang paling menarik dari video pada kali ini adalah frame dari sepeda ini. Ini sebagian dari alloy, sebagian dari karbon. Kita cek satu persatu, dan informasinya kami dapatkan dari pemiliknya, Om Tommy, dan kami juga belajar dari kawan-kawan yang lain mengenai Cannondale 613. Ini adalah handmade di USA. Informasinya seperti itu. Dan untuk area top tube-nya ini sebagian ya. Nah, ini sok-sokannya ini dari alloy. Kemudian head tube-nya ini dari alloy juga. Kemudian ini ada sok-sokannya, ini terbuat dari karbon. Nih suaranya pun berbeda. Ini suara karbon. Cetek-cetek biasanya. Nah, ini karbon di area top tube-nya. Kemudian di area down tube-nya ini juga karbon ini. Nah, di sini ini karbon. Kemudian di sini ada sok-sokannya. Kemudian di area seat tube-nya ini juga karbon. Nah, ini karbon. Nanti ada sok-sokannya juga di area sini, dan sok-sokannya ini sebetulnya kalau diraba itu kerasa. Tapi kalau dilihat itu tidak terlihat karena sangat rapi sekali. Nah, sok-sokannya ini sedikit terasa. Nah, ada gerenjelnya gitu. Ya, ada gerenjelnya karena dua bahan yang berbeda kemudian dijadikan satu. Kemudian di area BB-nya, menggunakan bahan alloy. Kemudian di area seat stay ini menggunakan bahan alloy. Kemudian di area chainstay ini juga menggunakan bahan alloy. Jadi saya ulangi kembali untuk karbon, top tube, down tube, sama seat tube. Tapi untuk sok-sokannya itu tetap menggunakan bahan alloy. Kenapa dirancang sedemikian rupa? Jadi pada tahun 2000-an, yaitu khususnya di tahun 2003, teknologi karbon itu mulai berkembang pesat. Tetapi untuk menambah nilai ekonomis, nah, pastinya bahan karbon bisa dikombinasikan dengan bahan alloy supaya lebih ekonomis. Selain itu juga performa dari sepeda Cannondale ini juga sangat baik dan ringan pastinya. Next, kita lihat dekalnya. Dekalnya masih asli semua ya, masih asli semua. Kemudian catnya juga masih asli. Jadi untuk dekal yang di area top tube ini ada bendera Amerika. Di sini dituliskan handmade in USA. Kemudian
Di area sini, ya, ini area karbon ya. Area karbon ini dituliskan adalah 613. Ini menandakan bahwa seri ini adalah seri yang menggunakan bahan karbon dan alloy. Kemudian kita lihat di area C-cupnya, di sini ada decal Cannondale yang jelas ya, warnanya abu-abu, kemudian outline-nya putih, dan di area sini ada tulisan untuk size-nya. Ini size kecil kebetulan, size 45 sampai ditulis 45 gitu. Terus di bawahnya ada Cannondale. Rapi sekali. Kemudian di area downscope-nya. Ini terlihat dengan jelas tulisannya Cannondale. Ini adalah merek favorit saya juga. Kemudian di area atas ini terlihat cat karbon gitu ya, jadi menandakan bahwa bahan dari frame ini karbon gitu. Kemudian untuk bottle cake-nya ini double ya, ada di top tube dan C-cup. Kita balik lagi di area chainstay-nya. Ini chainstay-nya ini terbuat dari bahan alloy ya, jadi cukup tebal, kokoh gitu. Kemudian di area sistenya ini melengkung gitu ya. Kalau kawan-kawan lihat ini melengkung seperti ini. Ini terbuat dari bahan alloy juga, dan di sini tertuliskan handmade in USA. Dan di area sistem bagian kiri ini ada stiker juga dari Cannondale bahwa menandakan frame ini adalah, atau sepeda ini adalah sepeda asli buatan dari Cannondale. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, dari karbon dan alloy, untuk model sok-sokannya ya, ada di gambar di bawah ini ya, bagi kawan-kawan yang pengen atau penasaran detailnya seperti apa, jenis sok-sokan antara karbon dengan alloy. Baik kawan-kawan, saatnya menikmati mahakarya dari Cannondale. Silahkan kawan-kawan. Baik kawan-kawan, demikian review singkat dari kami dari Kawan Lama Bike. Mohon maaf apabila ada salah kata, mungkin salah review atau mungkin kurang detail. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan pastinya kita mohon saran dari kawan-kawan semuanya supaya kami bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya kami lebih bersemangat lagi di dalam membuat video-video ini dan kita persembahkan untuk kawan-kawan semuanya. Jangan lupa follow IG kita juga, Kawan Lama Bike. Kita cantumnya di bawah ini ya, supaya kawan-kawan tahu update-update apa saja tentang persepedahan di tanah air ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.